masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan SBY, lahir 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Beliau merupakan presiden pertama di reformasi terpilih secara langsung. SBY merupakan presiden Indonesia pertama menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Dampak positif. Yang pertama, keberhasilan SBY menciptakan stabilitas ekonomi selama 4 tahun terakhir ini dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Kedua, harga BBM diturunkan. Yang ketiga, krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang belum pulih 100% mampu diantisipasi dengan baik oleh SBY. Kesuksesan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi yaitu 1. Pemerintahan SBY dinilai sukses mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 5-6%, meskipun masih didominasi oleh sektor non-tradable. 2. Lanjut ini adalah peranan investasi dalam produk domestik bruto atau PDB meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 31% pada 2013. 3. Kinerja perbankan terus membaik dengan perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%, dana pihak ketiga 15,88% dan kredit 21,62%. Yang keempat, persentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik dari 16,66% menjadi 11,25% pada 2013. Yang kelima, tingkat pengangguran terbuka menurun dan pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,9%. Yang keenam, indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,7% menjadi 73,45%. Akan tetapi terdapat beberapa kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi. Yang pertama, ketimpangan melebar, kini rasio naik 0,5. Yang kedua, rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Yang ketiga, neraca perdagangan dari surplus US dollar 25,6 miliar menjadi defisit US dollar 4,6 miliar. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000. Yang kelima, efisiensi ekonomi semakin memburuk. Tercatat IKOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5. Yang keenam, tax ratio turun sebesar 1,4%. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, terdapat kebijakan yang mengamankan fiskal, yakni postur anggaran dan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP 2012. Di dalamnya termasuk penyikapan jika harga BBM tidak dinaikkan. Kebijakan yang kedua, peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. SBY menegaskan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara, semisal penerimaan dari sektor pertambangan, bukan hanya menggenjot pajak di skala ini. Kebijakan yang ketiga, penghematan energi secara total. Keempat, kebijakan penggunaan gas domestik. Penggunaan gas domestik ini diharapkan bisa mendorong industri sektor real sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Kebijakan untuk meningkatkan investasi, Kepala Negara mengatakan bahwa investasi berkembang jika iklim dan aturan kondusif bagi pengembangan investasi. Untuk itu, Presiden meminta iklim investasi harus kondusif untuk memastikan investasi berjalan dengan baik. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat kegagalan dan keberhasilan. Nah, salah satu keberhasilan kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dengan mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20.
Bank Dunia bahkan mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan per kapita tinggi selama 10 tahun membuat Indonesia masuk dalam kelompok ekonomi Bank Dunia tersebut.